belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Alah, itu jelas-jelas propaganda. Politik itu inginnya membodohi kita orang. Makanya kita mesti berpikir menggunakan akal yang sehat, menggunakan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Minggu-minggu ini pemberitaan yang menjadi trending topik masih tentang habaib, terutama di media sosial YouTube. Simba juga melihat dan mengamati memang banyak doktrin-doktrin dari para habaib yang ditujukan kepada pribumi, yang salah satunya seperti video yang di depan tadi. Tadi dikatakan di dalam video tadi, yaitu bila mana kita belajar kepada seorang habib meskipun habib itu bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar kepada 70 kiai yang alim. Nah, di sini kita mesti menggunakan akal yang jernih. Kalau kita belajar kepada seseorang sedangkan orang tersebut bodoh, lalu apa ilmu yang kita dapatkan? Ya, mestinya seperti itu. Panjenengan harus lilir, harus tahu. Jadi jangan percaya begitu saja. Karena yang diomongkan di dalam video tadi yaitu merupakan doktrin propaganda. Tujuannya mereka ingin membodoh-bodohin kita. Nah, kalau kita percaya, ya kebangetan itu namanya. Dan kembali lagi, Simbah tampil pada video ini, tujuannya adalah mengingatkan kepada panjenengan semuanya, para generasi muda, ya, supaya panjenengan segala sesuatunya berpikir menggunakan akal yang sehat dengan pemikiran yang jernih. Meskipun tidak menutup mata, bangsa kita itu adalah seorang bangsa yang religius, yang memang selama ini kalau bertemu atau menganggap orang-orang bangsa pendatang yang berbau Arab itu kita sangat menghormati, bahkan seolah-olah seperti mendewakan. Nah, seharusnya kita harus buka mindset. Jadi kultur yang seperti itu harus kita rubah. Kita boleh menghormati tapi jangan mendewakan. Kalau kita belajar agama dengan mereka, yang harus kita ikuti adalah tuntunan ajarannya, bukan mendewakan orangnya. Nah, penjelasan juga mesti sadar dari doktrin-doktrin mereka banyak yang membodohi kita-kita. Sengaja itu mereka lakukan karena tujuannya ya politisasi. Pasti mereka mempunyai misi dan misi tertentu. Makanya panjenengan harus sadar, jangan terhipnotis, ya, terpana oleh omongan-omongan yang membuai panjenengan. Contohnya, panjenengan tidak boleh melawan, tidak boleh menyakiti. Dan jelas-jelas mereka mengatakan, ada juga di dalam video yang lain itu, Indonesia itu bisa menjadi subur makmur karena banyak para anak cucu keturunan Nabi yang ada di negeri ini. Karena barokahnya dari mereka. Mari kita lihat videonya berikut ini. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia.
Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bagaimana menurut panjenengan tentang video yang tadi? Jelas-jelas mereka memaksakan minta dihormati, minta dimuliakan, dan tidak mau dikritik. Nah, panjenengan harus menggunakan akal pikiran yang jernih. Makanya di sini Simbah mengingatkan, kalau kira-kira itu akan merugikan diri kita, diri bangsa, panjenengan jangan mengikutinya. Jangan hanya menggunakan kacamata kuda, percaya begitu saja. Ini bisa saja model penjajahan, model baru. Panjenengan harus berpikir ke arah sana, ya. Karena kalau kita belajar agama, tentunya yang kita harus ikutin adalah ajarannya, bukan mendewakan orangnya. Dan selama ini mereka menggembar-gemborkan tentang nasab sebagai cucunya Rasul, menjual tentang surga. Hal-hal seperti ini bisa saja mereka punya misi dan misi tertentu. Ya tentunya mereka yang tahu. Dan kalau mereka sudah banyak pendukung, banyak pribumi yang percaya, bisa jadi kita akan menjadi jongosnya, menjadi budaknya, atau istilahnya itu menjadi pelayannya. Kita semuanya pribumi. Siapapun pendatang, mestinya kita yang menjadi raja karena kita tuan rumah. Seperti itu. Jangan malah kita mencium kakinya, terbalik itu. Harus kita lawan. Kalau mereka berbuat yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat bangsa. Apalagi berbuat merendahkan diri bangsa. Itu juga harus kita lawan. Jangan mengikutinya, harus berani melawannya. Jangan sampai hal ini merupakan penjajahan gaya baru. Ingat, awas, jangan ada penjajahan gaya baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.